2045 mereka sudah punya yang namanya Blueprint Indonesia Emas 2045 dalam sayap-sayap Yesus Kristus. Jadi sekali lagi buat seluruh pemirsa, saya Alfian Tanjung menegaskan bahwa umat Islam berhadapan dengan banyak musuh-musuh akidah, musuh-musuh ideologi, musuh-musuh eksistensi umat Islam. Maka dari itu, tinggikan kualitas, tingkatkan kapasitas, rapatkan barisan, mari siap berjihad, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan untuk Menteri Agama agar dipecat dan diganti dengan yang soleh, yang tertib, sholat 5 waktunya, dan punya pandangan-pandangan visi kebaikan dan perbaikan untuk umat Islam. Nah, Bu Alfian, untuk respon awal, menurut Bu Alfian nih, ini murni idenya Yakut, atau Yakut ingin caper pada orang Katolik, atau ada request dari orang Katolik? Gimana respon awalnya? Silahkan Bu Alfian. Responnya 3. Tolak, ngawur, dan ini pesanan. Tolak, ngawur, dan pesanan. Jadi salam damai sejahtera bagi itu semua. Berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Karena saudara dan saya sehat-sehat selalu. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalid Komas tengah mewujudkan gagasan kantor urusan agama atau KUA untuk semua agama. Kini muncul dengan ide baru, meminta kepada jajarannya untuk segera membentuk sekolah menengah Katolik negeri sebagai satuan pendidikan keagamaan Katolik yang dimiliki pemerintah. Pak Dirjen, saya minta segera diikhtiarkan, diusahakan bagaimana kita memiliki sekolah menengah agama Katolik negeri, karena itu penting, kata Menak Yakut dalam acara peluncuran program prioritas. Nah, teman-teman, para makhluk halus, para katrun menolak pendirian sekolah menengah Katolik negeri itu. Bahkan katrun ini menuduh ini gerakan kristenisasi, kata mereka, saudara. Nah, bagi saya ini manusia yang tidak memiliki hati. Ini programnya Menteri Agama. Tapi mengapa orang Kristen dituduh sebagai bentuk kristenisasi? Ini memang sungguh keterlaluan manusia seperti ini. Menteri Agama memiliki satu program yang prioritas, tetapi yang dituduh adalah orang-orang Kristen, di mana para makhluk halus ini mereka menuduh pendirian sekolah menengah Katolik negeri ini adalah merupakan bentuk kristenisasi, kata mereka, saudara. Ya, Menteri Agama bukan milik satu agama. Menteri Agama adalah milik semua agama. Itu sebabnya Menteri Agama membuat satu program yang prioritas untuk mendirikan sekolah menengah Katolik negeri milik pemerintah, saudara. Oleh sebab itu, mari kita akan melihat orang-orang yang menuduh orang-orang Kristen, di mana mereka mengatakan ini bentuk kristenisasi. Inilah videonya yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alfian, ini ada berita dari TV One News. Judulnya adalah Gagas Sekolah Menengah Katolik Negeri Menak Yakut, kalau saya perintahkan harus dilaksanakan. Nah, dalam beritanya Bu Alfian, Yakut atau Menak Yakut tengah mewujudkan gagasan kantor urusan agama untuk semua agama. Ini muncul dengan ide baru, meminta kepada jajarannya untuk segera membentuk sekolah menengah Katolik negeri sebagai satuan pendidikan keagamaan Katolik yang dimiliki pemerintah. Pak Dirjen, saya minta segera diikhtiarkan, diusahakan bagaimana kita memiliki sekolah menengah agama Katolik negeri. Karena itu penting, kata Menak Yakut. Nah, Bu Alfian, untuk respon awal, menurut Bu Alfian nih, ini murni idenya Yakut, atau Yakut ingin caper pada orang Katolik, atau ada request dari orang Katolik? Gimana respon awalnya? Silahkan Bu Alfian. Responnya 3. Tolak,
ngawur, dan ini pesanan. Tolak, ngawur, dan pesanan. Jadi Bung Kameramen, lanjut. Mungkin Bung Alvin bisa diarahkan atau diberikan pointers kenapa kita perlu menolak dan kenapa itu tidak perlu, Bung Alvin. Karena kalau misalkan pesanan dari orang-orang Katolik, apa urgensitasnya gitu, Bung Alvin? Setahu saya orang-orang kafir itu mereka udah punya sekolah khusus juga tuh untuk mereka tuh, seperti yang ngumpet-ngumpet di gunung lah sekolahnya. Gimana tuh, Bung Alvin? Baik, pemirsa, saya jelaskan. KUA itu dibentuk kepanjangan tangan untuk kepentingan praktek eksekusi ajaran Islam. Ini artinya KUA itu ada kantor urusan agama. Urusan itu untuk urusan pernikahan, untuk urusan-urusan amaliyah agama yang memang di sana nanti akan berhubungan dengan database masjid, segala macam. Ini Anda ini sebenarnya Menteri Agama orang Islam atau Menteri Agama perwakilan agama lain sih? Ya, yang jelas ini ingin saya katakan, Kementerian Agama sebenarnya dari dulu memang menjadi kontroversi. Buat Bung Kameramen belum perlu tahu. Iya. Dan mereka ini adalah usulan dari seorang tokoh Muhammadiyah. Dan itu nggak tepat sebagaimana saudara Menteri Agama bilang itu usulan NU. Tapi orang Muhammadiyah nggak pernah ngaku-ngaku. Cuman karena Anda ngaku-ngaku terpaksa harus diluruskan sejarahnya. Betul. Tetap harus ditolak karena KUA itu untuk kepentingan amaliyah, munakahah, amaliyah, idarah, dan amaliyah praktek-praktek ajaran agama Islam. Nah, kelompok Kristen itu kan nggak sampai 6%, Bung Kameramen. Jadi biar tahu juga pemirsa, satu juga minimal, kedua mereka punya otoritas, apalagi Katolik. Katolik itu ada manajemennya ke Vatikan. Pertama, mereka nggak kekurangan uang. Kedua, mereka nggak kekurangan orang. Justru banyak madrasah-madrasah yang pada jelek, guru-gurunya juga gajinya karena cuma sebatas memasukkan primer. Jadi kalau menurut saya ini adalah rezim kombinasi gado-gado. Rezim Kristianis, rezim liberalis, rezim kapitalis, rezim ngawuris. Jadi buat Bung Kameramen dan pemirsa, rasanya tidak ada kata lain buat kita. Mari kita tingkatkan partisipasi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar untuk urusan sekolah Katolik negeri. Tolak karena ngawur, dan ini merupakan pesanan. Nah, kata kuncinya carmuk, dan kalau anak Betawi bilang, lu dapat berapa, Bang? Jelas ini tidak bisa diterima, dan saya nyatakan dengan terbuka untuk seluruh kaum muslimin dan seluruh aparat-aparat KUA di seluruh Indonesia. Anda harus jujur mengatakan apa fungsi KUA. Apa dasarnya kenapa dulu dibentuk aku KUA. Kelembagaan mereka sudah ada catatan sipil. Keberadaan mereka sudah ada bentuk-bentuk kelembagaan yang sudah disepakati. Iya, Bu Alfian, memang yang Bu Alfian sampaikan betul tuh, karena kan ya kalau bisa dilihat dengan jumlah orang non-Muslim atau kafir atau Katolik atau Kristen itu mereka udah cukup lah ya, udah cukup terpenuhi lah sekolahnya. Lalu muncul ide ini tuh memang unik menak kita ini. Tapi terlepas dari ini idenya siapa atau diperintah siapa, apa menurut Bu Alfian bahayanya kalau nanti ada sekolah menengah Katolik? Mungkin nggak Bu Alfian nanti sekolah menengah Buddha minta juga yang versi negerinya, entah yang Hindu minta juga yang Konghucu. Nah ini gimana nih Bu Alfian? Iya, sekali lagi saya ingin mengapresiasi pemirsa betapa Bung Kameramen semakin hari menunjukkan kenaikan level intelektual. Agar Bung Kameramen bersyukur dan bersabar. Ini adalah pintu masuk kristenisasi. Satu. Ini adalah pintu masuk gerakan-gerakan masif dari ajaran agama-agama lain yang mereka memiliki para pendonor-pendonor besar. Kita tengok di India bagaimana kelakuan orang Hindu. Kita tengok di Myanmar bagaimana kelakuan orang Buddha. Kita pahami. Dan yang perlu diketahui juga oleh Bung Kameramen dan para pemirsa, pertumbuhan gereja di Indonesia itu 466% per tahun. Innalillahi. Padahal negara ini adalah negara yang mayoritas beragama Islam. Pertumbuhan masjid di Indonesia itu per tahun cuma 64%. Dan saya ingin katakan Bung Kameramen, kita akhirnya memang berada di zaman di mana kita akan katakan pemimpin itu tidak cukup kita melihat KTP-nya beragama Islam. Kita harus menanyakan sejauh mana komitmen dia kepada Islam dan umat Islam. Sekali lagi saya ingin katakan, birokrat-birokrat Muslim, Anda itu menunjukkan keislaman kalau Anda udah pensiun. Itu temuan saya selama 40 tahun sebagai aktivis dakwah.
Di saat Anda menjabat, apakah di kementerian, apakah sebagai aparat, segala macam, Anda justru sering menjerat, Anda sering menekan, Anda sering melakukan tindakan intimidasi kepada para ulama dan tokoh-tokoh Islam. Lalu Anda menunjukkan keislaman di saat pensiun. Saya nyatakan dengan terang, Saudara Menteri Agama, saya Alfian Tanjung adalah orang yang ada di barisan gerakan dakwah sejak tahun 80-an. Saya menyatakan bahwa KUA dibentuk dalam rangka untuk menjaga pelaksanaan munakahat, untuk menjaga proses-proses praktek amaliyah Islami menurut ketentuan syariat Islam. Jadi keberadaan sekolah Kristen itu tidak relevan dan harus ditolak. Dan betul, Bung Kameramen, nanti akan terjadi permintaan dari agama-agama lain. Mari kita tengok di berbagai negara ketika umat Islam minoritas. Ini namanya ngelunjak. Betul. Kenapa? Karena pemimpinnya tidak tahu sejarah, dan saya pikir pada Pak Prabowo, walaupun saya tidak masuk pada posisi mendukung Anda secara pencoblosan, tapi karena Anda sudah dimenangkan, maka saya minta kepada Anda agar Anda ingat bahwa Anda punya komitmen dengan dakwah Islam sejak tahun 1990-an. Maka Menteri Agama seperti ini harus diganti, dicari Menteri Agama yang sesuai dengan Pancasila yang berketuhanan Maha Esa, yang tidak mendukung Israel, dan Menteri Agama yang bisa membuat ketenangan dan kesejukan. Karena ini Menteri Agama yang kelihatannya ada aroma penjaga gereja bagi teman-teman dan pasukannya. Iya. Maka saya nyatakan pada Bung Kameramen, lanjut. Ya, Bung Alfian, memang unik nih dari kelakuannya Menteri Agama kita ini. Dia bukannya sibuk bikin harga haji itu murah, malah dia request kan buat naik haji, naik biayanya. Nah sekarang bukannya sibuk mensejahterakan sesama gitu, misalkan ustadz di pesantren, kiai-kiai di Kobong supaya dapat pemasukan, ini malah membantu, bukan tanda membantu sih, kalau menurut saya ini lebih ke caper lah ya kepada orang kafir. Untuk akhir sesi kali ini pernah ada perbincangan yang menarik dari Bung Alfian dengan Ustadz Bernard. Benarkah Indonesia ini diproyeksi akan menjadi negara Kristen? Nah, karena kan beberapa langkah mereka menjadikan Indonesia negara Kristen ini gagal ya Bung Alfian, beberapa langkahnya. Tapi kok saya pasca kemenangan Prabowo ini banyak agenda-agenda yang sepertinya waiting list Bung Alfian, yang keluar yang sepertinya tertahan sebelum pencoblosan. Ini gimana Bung Alfian untuk akhir sesi kali ini? Kok seperti banyak agenda liar yang tiba-tiba muncul dan membingungkan kita semua? Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Pertama, untuk merespon kalimat agenda liar, agendanya tidak ada yang liar. Tapi saya akan awali dulu dengan respon akhir yang dimaksud. Yang pertama, Saudara Menteri Agama, Anda urus dulu nikah dini di semua kota-kota kabupaten se-Indonesia. Betul. Sebuah jadi keluhan, anak umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, mereka minta dipermudah untuk boleh nikah. Padahal itu bertentangan dengan undang-undang. Ayo Bung Menteri Agama, Anda urus tuh anak-anak yang pada rusak akhlaknya, yang mereka hamil di luar nikah dengan jumlah yang bisa Anda sendiri minta data kepada kanwil-kanwil. Yang kedua, Bung Kameramen, tahun 2020 ini adalah yang disebut dengan transformasi menguning. 2020 mereka sudah menyatakan Indonesia dalam cengkeraman mereka, tapi ternyata tidak benar. Nah, 2045 mereka sudah punya yang namanya Blueprint Indonesia Emas 2045 dalam sayap-sayap Yesus Kristus. Jadi sekali lagi buat seluruh pemirsa, saya Alfian Tanjung menegaskan bahwa umat Islam berhadapan dengan banyak musuh-musuh akidah, musuh-musuh ideologi, musuh-musuh eksistensi umat Islam. Maka dari itu, tinggikan kualitas, tingkatkan kapasitas, rapatkan barisan, mari siap berjihad, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan untuk Menteri Agama agar dipecat dan diganti dengan yang soleh, yang tertib sholat 5 waktunya, dan punya pandangan-pandangan visi kebaikan dan perbaikan untuk umat Islam dan melindungi agama-agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, shalom teman-teman semua. Yang barusan bicara namanya Ustadz Ustadz Alfian Tanjung, sorry. Ya. Ini ya, saya dapat ini dari dari channelnya sendiri ya, Ustadz Alfian Tanjung ya. Dan memang benar yang
yang dikatakan Ustadz barusan ya, bahwa Kemenak akan bangun 4 sekolah menengah Katolik negeri. Kita baca dulu ya beritanya ya. Kementerian Agama, Kemenak, melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, akan membangun 4 sekolah menengah agama Katolik negeri pada tahun 2024 sampai 2025. Sekolah menengah agama Katolik negeri itu akan dibangun di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, dan Kabupaten Nageko, NTT. Hal itu disampaikan Direktur Pendidikan Katolik Salman Habeahan dalam keterangannya Minggu tanggal 19 bulan 5 2024. Salman menegaskan saat ini Dirjen Bimas Katolik Suparman telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Nias dan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo. Pemda Nagekeo NTT menyatakan telah menyiapkan 10 hektar dan pemerintah daerah Nias juga menyiapkan lahan 10 hektar untuk pembangunan SMAK negeri. Suparman turun sendiri ke lokasi dan memastikan semua bisa terlaksana dengan baik sesuai rencana. Akan ada 2 SMAK yang dari awal langsung berstatus negeri di wilayah Nias, Provinsi Sumatera Utara, dan Nagekeo di NTT, ucap Salman dalam keterangannya. Salman menambahkan akan ada 2 SMAK lagi yang akan dinegerikan. Namun sebelumnya SMAK tersebut berstatus swasta dengan segala macam kesulitan masyarakat dan yayasan dalam hal operasional. Kedua SMAK swasta tersebut ada di Provinsi NTT, yaitu SMAK Solor di Kabupaten Flores Timur dan SMAK Tambolaka di Sumba, Barat Daya. Proses usulan penegrian sudah ada di Biro Ortala Kemenak dan tahun ini 2024 diharapkan sudah bisa beralih status negeri, jelas Salman. Salman menilai SMAK yang dari awal langsung negeri akan sangat bagus, akan dapat membantu masyarakat Katolik yang memiliki keterbatasan biaya atau kemampuan ekonomi, serta dapat membantu yayasan yang mengalami kesulitan biaya operasional sekolah. Jadi, pemerintah Gusmen untuk mendirikan sekolah menengah negeri adalah solusi yang tepat. Artinya dari awal langsung negeri ini sangat baik dan sangat membantu masyarakat Katolik, kata Salman. Ia menegaskan dorongan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk penegrian SMAK merupakan bentuk kepedulian Menteri Agama untuk menghadirkan negara, mewujudkan program prioritas negara, pemerintah, mencerdaskan anak-anak bangsa, khususnya anak muda Katolik di Indonesia. Diketahui Menteri Agama Yakut Khalil Qomas meminta Dirjen Bimas Katolik untuk mengupayakan berdirinya sekolah menengah Katolik negeri sebagai satuan pendidikan keagamaan Katolik yang dimiliki pemerintah. Pesan tersebut disampaikan Menak Yakut dalam acara peluncuran program prioritas Menteri Agama bagi masyarakat Katolik di daerah 3T di Gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Jakarta, Kamis tanggal 16 bulan 5, 2024 ya. Gusmen, sapaan akrab Yakut, Menak Yakut, mengatakan pendirian sekolah menengah Katolik negeri merupakan bagian dari konstitusi negara sekaligus petanda bahwa negara ini terlibat dalam pendidikan keagamaan khususnya bagi umat Katolik. Ketersediaan anggaran menjadi hal penting untuk mendukung proses pembangunan SMAK negeri dapat berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan. Ya, ini dari Detik News ya. Dan ini juga ada di Kemenak. Berita ini ada di Kemenak juga ya. Kemenak segera bangun 4 sekolah menengah agama Katolik negeri. Ini hari Minggu 19 Mei 2024 ya. Kurang lebih sama isinya, cuma kita baca aja ya. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama akan segera membangun sekolah menengah agama Katolik negeri. Pembangunan ini direncanakan akan dilakukan dalam 2 tahun, 2024 hingga 2025. Hal ini Direktur Pendidikan Katolik Salman Habeahan di Jakarta Sabtu tanggal 18 bulan 5 2024. Salman menegaskan saat ini Dirjen Bimas Katolik Suparman telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Nias dan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo. Semua sudah berjalan baik. Pemda Nagekeo NTT telah menyiapkan 10 hektar dan pemerintah daerah Nias juga melakukan hal yang sama, lahan 10 hektar untuk membangun SMAK negeri sebutnya. Dirjen Suparman turun sendiri ke lokasi
dan memastikan semua bisa terlaksanakan dengan baik sesuai rencana. Akan ada 2 SMA dari awal langsung berstatus negeri di wilayah Nias, Provinsi Sumatera Utara, dan Nagekeo di NTT. Selain itu, Ditjen Bimas Katolik juga sedang memproses penegrian 2 SMK swasta. Keduanya ada di Provinsi NTT, yaitu SMK Solor di Kabupaten Flores Timur dan SMK Tambolaka di Sumba Barat Daya. Proses usulan penegrian sudah ada di Biro Ortala, Kemenak, dan tahun ini diharapkan sudah bisa beralih status menjadi negeri, jelas Salman. Jadi total ada 4 SMK di tahun 2024 hingga 2025 dengan status negeri, sambungnya lagi. Salman menilai SMK sejak awal didirikan dengan status negeri akan sangat bagus. Keberadaannya dinilai akan sangat membantu masyarakat Katolik yang memiliki keterbatasan biaya atau kemampuan ekonomi. Proses penegrian juga akan membantu yayasan yang mengalami kesulitan membiayai operasional sekolah. Jadi perintah Gusmen untuk mendirikan sekolah menengah negeri adalah solusi yang tepat. Artinya dari awal langsung negeri. Ini sangat baik dan sangat membantu masyarakat Katolik, kata Salman. Ya, dikit lagi kita lunasin ya. Ditegaskan Salman, dorongan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk penegrian SMK merupakan bentuk kepedulian Menteri Agama dalam menghadirkan negara yang mewujudkan program prioritas pemerintah, mencerdaskan anak-anak bangsa, khususnya anak muda Katolik di Indonesia. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas meminta Ditjen Bimas Katolik untuk mengupayakan berdirinya sekolah menengah Katolik negeri sebagai satuan pendidikan keagamaan Katolik yang dimiliki pemerintah. Pesan tersebut disampaikan Menak Yakut saat peluncuran program prioritas Menteri Agama bagi masyarakat Katolik di daerah 3T di Konferensi Wali Gereja Indonesia, Jakarta, 16 Mei 2024. Gusmen, sapaan akrab Menak Yakut, mengatakan pendirian sekolah menengah Katolik negeri merupakan bagian dari kontribusi negara sekaligus pertanda bahwa negara ini terlibat dalam pendidikan keagamaan, khususnya bagi umat Katolik. Ketersediaan anggaran menjadi hal penting untuk mendukung proses pembangunan SMK negeri dapat berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan. Jadi isinya persis ya, sama ya. Ini dari Kemenak dan ini ada di Detik ya. Nah, sebenarnya sekolah negeri juga bukan pertama kalinya nih sama Katolik negeri. Ini sudah ada sejak tahun 2019. 3 sekolah menengah Katolik ini berstatus negeri. Ini tanggal 18 Februari 2024. Ini juga dari situs kemenak.go.id. 3 sekolah menengah agama Katolik SMK kini berstatus negeri. Penegrian ini tertuang dalam keputusan Menteri Agama Nomor 689 tahun 2018 tentang penegrian sekolah menengah Katolik. 3 sekolah tersebut SMK ND di NTT, SMK Samosir di Sumatera Utara, dan SMK Kerom di Papua. KMA penegrian ini diserahkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat rapat koordinasi pejabat bimbingan masyarakat Katolik pusat dan daerah di Jakarta, Senin tanggal 18 bulan 2 malam. Tampak hadir Ketua Komisi 8 DPR Ali Taher, Wakil Ketua kedua KWI Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, para pejabat Ditjen Bimas Katolik, perwakilan Sekolah Tinggi Agama Katolik STAKAT Negeri Pontianak, serta Kepala Kanwil penerima SK Penegrian SMK. Kepada peserta rakor, Menak berpesan akan terus memberikan yang terbaik bagi umat. Ini adalah tahun terakhir pemerintahan Jokowi JK. Jadikan tahun ini lebih berkualitas dibandingkan 4 tahun yang lalu. Jadikan tahun terbaik yang di salah satunya di percepatan pelaksanaan program. Ya, jadi ini dulu akhir pemerintahan Jokowi JK ya. Ini juga sekarang akhir pemerintahan Jokowi juga ya. Jadi sepertinya ya kerjanya baru begini. Pada akhirnya dibikin gitu ya. Pada waktu detik-detik terakhir. Untuk itu, Menak meminta Ditjen Bimas Katolik untuk segera menyiapkan katalisator dan agen yang handal agar pelaksanaan program 2019 bisa tercapai dan tepat sasaran. Sebelumnya, 6 April 2017, Menak Lukman Hakim Saifuddin juga telah meresmikan Sekolah Tinggi Agama Katolik STAKAT Negeri Pontianak. Perguruan tinggi ini merupakan STKAT negeri pertama di Indonesia. STAKAT Pontianak awalnya adalah Sekolah Tinggi Pastoral Saint Agustinus Pontianak yang berada di bawah naungan Yayasan Widya Pratama Keuskupan Agung Pontianak. Nah teman-teman, itulah dia video para makhluk halus yang menolak pendirian sekolah menengah Katolik
Dan para makhluk halus ini, mereka menuduh orang Kristen melalui pendirian sekolah Katolik negeri yang dimotori oleh Menteri Agama. Mereka mengatakan ini sebagai bentuk kristenisasi. Ini sungguh sangat keterlaluan mulut para makhluk halus ini. Harusnya para makhluk halus ini diberantas sampai ke akar-akarnya. Mereka ini dalam tindakan-tindakan para intoleran di bangsa ini. Ya. Nah, teman-teman, bagi saya pernyataan oknum orang Islam ini adalah membuat perpecahan bagi kerukunan antar umat beragama. Indonesia ini bukan negara Islam. Biar Anda paham. Ya. Indonesia ini bukan negara Islam. Dan menteri agama bukan menteri satu agama. Ya. Bukan menteri milik satu agama. Menteri agama adalah milik semua agama yang ada di Indonesia ini. Ada 6 agama yang ada di Indonesia ini. Jadi menteri agama itu adalah milik semua agama, bukan milik satu agama. Ini otak-otak atur ini harus dibersihkan. Ya, kalau menteri agama membuat program yang prioritas dengan mendirikan sekolah menengah Katolik negeri, justru menunjukkan bahwa menteri agama bukan milik satu agama. Ya. Pertanyaan saya, mengapa makhluk halus ini menolaknya? Program ini adalah program menteri agama dan seluruh jajarannya. Tetapi mengapa Kristen dituduh sebagai bentuk kristenisasi? Ini sangat biadab orang ini. Mereka mengeluarkan statement biadab. Statement yang tidak berbobot, yang tidak ada faedahnya. Dan statement ini membuat satu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat seperti ocehan manusia ini. Sekali lagi, bagi saya, ocehan orang-orang seperti ini adalah membuat kerukunan antar umat beragama terpecah belah, dan bahkan bangsa ini hanya gara-gara orang-orang atau oknum-oknum yang beragama Islam ini yang merasa bahwa negara Indonesia ini adalah milik agama Islam. Itu bodoh, konyol. Jangan merasa diri Anda mayoritas lalu Anda berkuasa di bangsa ini. Ya, Anda bodoh, konyol. Program Menteri Agama untuk mendirikan sekolah menengah Katolik negeri, lalu mulut bau busuk Anda itu menuduh orang Kristen melalui pendirian sekolah tersebut bentuk kristenisasi. Program-program Menteri Agama, engkau menuduh, menfitnah orang-orang Kristen. Otakmu kemana? Oleh karena itu, kepada Menteri Agama yang terhormat, jangan takut dan gentar terhadap ocehan-ocehan para makhluk halus ini. Mereka adalah segerombolan makhluk yang radikal, yang menolak NKRI dan Pancasila. Kalau boleh, memerintahkan untuk diproses orang-orang ini, ya, ditangkap, diadili, dan dipenjara. Ya, seenak jidat mereka berbuat apa di bangsa ini, menganggap diri mayoritas, menganggap diri bahwa negara ini negara Islam. Ini bukan negara Islam, ini Indonesia. Ada 6 agama di Indonesia ini. Jadi jangan klaim nih Indonesia ini, negara Indonesia ini adalah milik satu agama. Ya, oleh karena itu, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Terus viralkan video ini. Kiranya kalau boleh, orang-orang ini harus diusut tuntas. Mereka sembarangan buka suara di publik dan mempengaruhi orang untuk membuat satu kegaduhan dan juga ketidaknyamanan di dalam masyarakat. Saya sendiri muak terhadap pernyataan orang-orang seperti ini. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.